Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya kompresi data, ya. Oke, yuk kita lihat dulu, kita dengar dulu apa sih itu sekilas tentang kompresi data, ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari kemarin yang kita bahas adalah tentang multimedia. Di mana multimedia itu biasanya membutuhkan tempat yang besar untuk penyimpanannya, ya, baik itu video, audio, teks, ataupun gambar. Nah, karena memerlukan tempat yang besar, maka dari itu kita perlu yang namanya kompresi data. Nah, kompresi data itu sendiri artinya adalah memampatkan ya. Kompresi itu berarti memampatkan atau mengecilkan ukuran, tuh ya. Jadi analoginya seperti ini. Kalau kita eh, punya pakaian banyak seperti ini ya, kita mau bepergian nih, mau packing. Nah, biasanya kan kita butuh space atau tempat yang lebih banyak ya, lebih besar. Nah, di sini, caranya adalah bukan dengan mengurangi isinya, ya, tetapi dengan cara dikompres atau dikompresi. Nah, gitu ya, jadi analoginya seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah mengkompres pakaian tersebut, maka koper tersebut juga jadi bisa lebih memuat barang banyak, betul? Nah, jadi begitu juga halnya dengan file ya. Jadi ketika file berukuran besar itu kita kompres, maka memori dalam komputer itu sendiri akan menyisakan banyak ruang untuk menyimpan data lainnya. Seperti itu. Itu analoginya ya. Nah, kompresi data adalah proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau information bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Analoginya begini, dari zaman dulu itu kan ada yang namanya SMS ya, ya sekarang pun masih ada gitu ya. Dan biasanya SMS itu kan dibatasi ya, mungkin 164 karakter dan atau lebih ya, atau berapa gitu, pokoknya dibatasi gitu kan. Nah, maka orang-orang biasanya menggunakan singkatan-singkatan kata, ya nggak? Nah, misal on the way menjadi OTW gitu kan. Atau biasanya apa, assalamualaikum menjadi ASW gitu kan. Nah, yang seperti itu ya. Contoh kompresi sederhana lainnya misalnya adalah menyikat kata-kata yang sering digunakan tapi sudah memiliki konvensi umum. Ya, misalnya kata yang dikompres menjadi kata YG gitu kan ya. Nah, pengiriman data dari hasil kompresi itu juga dapat dilakukan jika pihak pengirim atau yang melakukan kompresi dalam bentuk baku dan pihak penerima memiliki aturan yang sama dengan hal dekompresi data. Gitu. Jadi harus memiliki software yang sama gitu ya, Nak ya. Nah, pihak pengirim juga harus menggunakan algoritma kompresi data yang sudah baku dan pihak penerima juga menggunakan teknik dekompresi data yang sama dengan pengirim sehingga data yang diterima itu dapat dibaca atau didekode kembali dengan benar atau dikompresi kembali dengan benar seperti itu ya. Nah, di sini kompresi data itu akan menjadi hal yang sangat penting karena memperkecil kebutuhan penyimpanan data ya, mempercepat pengiriman data, memperkecil kebutuhan bandwidth ya. Jadi teknik kompresi itu bisa dilakukan terhadap data teks ya, gambar, audio maupun video. Nah, di sini adalah contoh kebutuhan data per detik di layar ya. Misalkan kita punya layar 640 dikali 480. Nah, misalkan di sini ada data teks. Nah, data teks ini dia biasanya dibaca satu karakter itu adalah 2 bytes. Ya, jadi setiap karakter ini nanti akan ditampilkan dalam 8 kali 8 piksel. Nah, nanti jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman jadi adalah 640 ya dikali
480, yaitu 4.800 karakter. Nah, jadi nanti eh, apa namanya, kebutuhan tempat penyimpanan per halaman tersebut di layar 640 kali 480 itu adalah sekitar 4.800 dikali yang tadi ini dihitung per karakternya, yaitu per 2 byte ini ya. Jadi kurang lebih adalah 9.600 byte atau sama dengan 9,375 kilobyte. Seperti itu. Ya. Nah, berbeda halnya lagi dengan data gambar atau dia grafik ya kan, atau vektor pasti lebih besar. Nah, satu still image ini membutuhkan sekitar 500 baris atau setiap satu baris direpresentasikan dalam posisi horizontal, vertikal, dan field attribute sebesar 8 bit. Nah, untuk sumbu horizontalnya direpresentasikan dengan 640 itu di 10 bits ya. Kemudian sumbu vertikalnya direpresentasikan dengan 480 yaitu di 9 bit. Jadi bits per line-nya adalah 27 bits gitu ya. Dan kebutuhannya jadinya adalah sekitar 1,65 kilobyte seperti itu. Dan seterusnya ya. Nah, ada juga color display. Nanti di sini berarti akan lebih tentang kecerahan warnanya ya di dalam layar itu ya. Jadi ini misal di layar 640 kali 480 itu akan bisa menampilkan atau memakan masing-masing warna pixel memakan tempat adalah 1 byte ya. Jadi kalau dikalikan adalah sekitar 300 kilobyte seperti itu ya untuk color display. Nah, untuk jenis kompresi data sendiri ya bisa dibedakan menjadi dua macam nanti ya, dua kelompok gitu ya. Jadi berdasarkan mode penerima data yang diterima manusia dan juga ada jenis kompresi data berdasarkan outputnya. Nah, untuk yang berdasarkan mode penerimaan data yang diterima manusia, nanti kita bagi lagi menjadi dua juga, yaitu di sini dialog mode dan juga retrieval mode. Jadi kalau dialog mode itu adalah proses penerimaan data di mana apa namanya, pengirim dan penerimanya ini seakan berdialog atau real time seperti pada contoh video conference gitu ya atau video call. Nah, itu kita sebut dengan dialog mode gitu ya. Nah, kemudian untuk yang retrieval mode adalah proses penerimaan data yang tidak dilakukan secara real time. Contoh, saya memberikan materi ini via pembelajaran di YouTube. Nah, berarti kan kalian menonton itu di YouTube gitu kan? Seperti itu. Nah, untuk yang pertama tadi kita balik dulu ke dialog mode ya. Jadi dialog mode itu kompresi datanya harus berada dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia ya. Waktu tundanya atau delay-nya itu tidak boleh lebih dari 150 milisecond ya, di mana 50 milisecond untuk proses kompresi dan dekompresi, sedangkan 100 milisecond mentransmisikan data dalam jaringannya gitu. Jadi memang harus diperhatikan delay-nya ya, seperti itu. Nah, untuk retrieval mode sendiri, yang tadi saya contohkan kan, misalkan kalian nonton YouTube nih, nonton materinya, apa namanya, ada bagian-bagian tertentu yang masih belum jelas nih, ya udah dilakukan fast forward lagi gitu kan, atau bisa dimundurin lagi gitu, atau misalkan mau langsung ke slide terakhir, dengarnya yang tentang jenis-jenis kompresi nanti gitu. Bisa di fast rewind gitu. Nah, itu adalah retrieval mode ya. Jadi dapat dilakukan random access terhadap data yang bersifat interaktif juga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari jenis kompresi data ada yang namanya kompresi data berdasarkan output ya. Ada
lossy compression dan juga ada lossless ya. Di mana lossy compression ini adalah teknik kompresi di mana data hasil dekompresi ini tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan gitu ya. Misalkan MP3 ya, streaming data JPEG gitu. Misalkan dari MP4 ke MP3, misalkan itu kan sama gitu ya. Nah, kelebihannya sendiri adalah ukuran filenya lebih kecil dibandingkan lossless, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan gitu ya. Nah, teknik ini juga membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan dan juga tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia ini masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi, gitu ya. Berikutnya ada di lossless, itu adalah teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Ya biasanya kita pakai zip gitu kan, RAR gitu ya. Nah, teknik ini juga digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi harus dapat diekstrak atau dikompres lagi tepat sama ya. Contohnya pada data teks tadi ya, atau data program atau beberapa image ya. Dan kadangkala ada data-data yang setelah dikompresi ini dengan teknik ini ukurannya menjadi lebih besar ataupun sama gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya ada di kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data. Ya, jadi kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data sendiri yang pertama ada kualitas data hasil encoding itu sendiri ya. Ukurannya lebih kecil, data tidak rusak untuk kompresi lossy ya kan. Kemudian kecepatan, rasio dan juga efisiensi proses kompresi dan dekompresi. Dan juga terakhir adalah ketepatan proses dekompresi data, di mana data yang dihasilkan di kompresi ini tetap sama dengan data sebelum dikompres atau kompresi lossless. Untuk klasifikasi teknik kompresi sendiri, ya kita bagi menjadi ada entropy encoding, ya, dan juga nanti ada source coding. Nah, untuk entropy encoding sendiri itu bersifat lossless, ya, tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu, namun berdasarkan urutan data. Kemudian statistical encodingnya itu tidak memperhatikan semantik data. Ya, contohnya di sini ada RLC atau run length coding, ya, Huffman coding, dan juga arithmetic coding. Kemudian untuk source codingnya dia sama bersifat lossy, ya. Sorry, kalau tadi entropy coding kan bersifat lossless ya. Kalau di source coding sendiri bersifat lossy, ya kemudian berkaitan dengan data semantik, artinya arti data, ya dan juga media. Contohnya itu adalah di prediction DPCM, transformation, ya kan, atau vector quantization juga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada hybrid coding ya, jadi gabungan antara loosely dan lossless juga. Bisa di gambar ya, bisa di audio, di JPEG, di MPEG ya, itu bisa. Nah, kemudian ada contoh-contoh teknik kompresi teks ya, yang tadi masuk di apa namanya nih? Klasifikasi teknik kompresi di entropi ya, salah satunya di Rangleng encoding atau RLE sendiri, yaitu kompresi data teks dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama yang ditampilkan berturut-turut ya. Nah, contohnya ini kan C-nya berulang ya dari 17 karakter ini dengan RLE tipe 1. Nah, di sini
dengan syarat adalah minimal 4 huruf yang sama ya, maka akan menjadi 11 karakter. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada di base case, yaitu untuk RLE tipe 2-nya adalah ketika terdapat 127 karakter yang sama sehingga akan dikompres menjadi 2 byte saja. Atau di worst case untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang berbeda, maka akan terdapat 1 byte tambahan sebagai tanda jumlah karakter yang tidak sama tersebut atau menggunakan teknik lossless ya. Gitu. Dan yang terakhir ada di contoh Huffman codingnya ya. Dia pakai pohon biner. Nah, Huffman tree. Ya, ini adalah static Huffman coding, di mana frekuensi karakter dari string yang akan dikompres itu dianalisa dulu. Ya, kemudian selanjutnya dibuat pohon Huffman tree atau pohon biner, ya kita namakan ini pohon biner dengan root awal yang diberi nilai 0 di sebelah kiri dan juga 1 di sebelah kanan. Ya, jadi yang namanya pohon biner itu 0 di kiri, 1 di kanan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di Shannon Fano algorithm, ya algoritma itu ada dikembangkan oleh Shannon, Bell's Lab, dan juga Robert Fano atau Mead. Ini contohnya ada hello. Jadi di sini nanti ada perhitungan karakter ya. Jadi diurutkan simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya. Bagi simbol menjadi 2 bagian secara rekursif dengan jumlah yang kira-kira sama dengan kedua bagian, sampai tiap bagian hanya terdiri dari 1 simbol. Berarti kalau ada huruf yang sama, berarti ini karakternya berapa nih? Oh, H ada 1, E 1, L 2, O 1 gitu ya. Dengan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan adalah dengan membuat binary tree, ini juga bisa ya. Kemudian yang terakhir di pembahasan kita di kompresi data ada aplikasi kompresi ya yang sudah sering sekali kita pakai. Salah satunya adalah zip file format ya, di mana zip file format ini ditemukan oleh Phil Katz ya untuk program PKZip, kemudian dikembangkan untuk WinZip, WinRAR ya. Kemudian berekstension .zip, mime, application, or zip gitu ya, dan dapat digabungkan dan mengkompres beberapa file sekaligus menggunakan bermacam-macam algoritma. Namun paling umum biasanya yang paling umum menggunakan Katz-Dirichlet algorithm. Ya, beberapa metode zip, yaitu ada string, yang merupakan metode variasi dari LZW, ya, kemudian reducing, yang merupakan metode yang mengkombinasikan metode same byte sequence based atau probability based encoding, dan juga ada imploding atau menggunakan metode byte sequence based dan juga Shannon-Fano encoding. Dan yang terakhir ada deflate menggunakan LZW, bzip2 dan lain-lain. Aplikasinya WinZip oleh Nico Mac Computing ya. Kemudian aplikasi kompresi berikutnya ada di RAR ya, RAR file itu juga sudah biasa kita gunakan ya. Ditemukan oleh Agent Rochelle, sehingga RAR ini merupakan singkatan dari Rochelle Archive ya. Rochelle Archive, makanya disingkatnya jadi RAR. Di 10 Maret 1972 di Rusia, berekstension .rar dan mime application or XRAR compress. Proses kompresnya lebih lambat dari zip, tapi ukuran file hasil kompresnya itu juga akan lebih kecil. Ya, aplikasinya ada di WinRAR yang mampu menangani RAR dan zip dan juga mendukung volume split dan juga enkripsi AES. Seperti itu. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk kompresi data kali ini di pertemuan 6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat
Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.